Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asuma Prisabila. Saya akan menganalisis psikologi demensia dalam film The Father. The Father bukan sekedar film. Ini adalah sebuah perjalanan ke dalam pikiran, sebuah simulasi psikologis yang menyentuh langsung ke dalam realitas seseorang yang menderita penyakit demensia. Di sini tidak hanya menjadi penonton, kita menjadi Anthony yang terjebak dalam kekacauan waktu, identitas, dan kenyataan yang terus berubah tanpa peringatan. Film The Father adalah film drama yang disutradarai oleh Florian Zeller yang menggambarkan pengalaman Anthony yang diperankan oleh Anthony Hopkins, seorang pria lanjut usia yang hidup dengan demensia, kemungkinan besar Alzheimer. Film ini unik karena tidak hanya menceritakan tentang demensia dari sudut pandang pengamatan keluarga ataupun perawat saja, tetapi membawa penonton langsung masuk ke dalam realitas yang kacau, membingungkan, dan menakutkan dari perspektif Anthony sendiri. Yang ditampilkan dalam film tersebut, Anthony tidak mengenali putrinya sendiri yang bernama Anne. Ia bingung dengan keberadaan orang asing di dalam apartemennya dan terjebak dalam loop percakapan serta kejadian yang berulang. Dia menuduh pengasuhnya mencuri arwahnya yang sebenarnya dia sembunyikan sendiri. Anthony mengalami rentetan emosi yang intens karena ketidakmampuannya memahami dunia dan sekitarnya yang terus berubah tanpa logika. Film juga menunjukkan tekanan emosional, kelelahan, dan rasa bersalah yang dialami pengasuh utama putrinya. Film ini tidak secara eksplisit hanya menampilkan sesi psikoterapi formal saja, tetapi seluruh narasinya adalah sebuah eksplorasi psikologis yang mendalam mengenai konstruksi realitas seperti bagaimana demensia merusak memori, persepsi, dan kognisi sehingga realitas-realitas yang menjadi subjektif dan tidak stabil. Anthony kehilangan otonomi, ingatan, hubungan, dan akhirnya identitas dirinya sendiri. Anne mengalami kesedihan yang bertahap karena kehilangan ayahnya secara perlahan meski fisiknya masih ada. Dalam pendekatan klinis yang dapat dilihat dari pendekatan humanistik atau empatik, Anne berusaha memahami dunia Anthony, ayahnya, dengan sabar meski sering frustasi. Lingkungan terapeutik atau dapat diupayakan. Anne menciptakan lingkungan yang aman dan familiar, misalnya dengan memperkerjakan pengasuh, menata ulang rumah, dan lain sebagainya. Dalam validasi realitas emosional, meski fakta objektif Anthony salah, emosinya takut, marah, sedih diakui dan divalidasi oleh Anne. Berdasarkan kondisi Anthony, sistem terapi yang dapat dilakukan, ia bisa mengakui dan memvalidasi perasaan dan pengalaman subjektif pasien meski tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika Anthony marah karena kehilangan arwahnya, terapis tidak akan menyangkal, tetapi merespon dengan seperti itu pasti sangat menyebalkan. Mari kita cari bersama. Sangat akurat untuk mengurangi kecemasan dan perlawanan pada pasien demensia tahap menengah akhir. Yang kedua, dapat dilakukan melalui terapi orientasi realitas dengan memodifikasi, membantu pasien mengingat informasi dasar seperti nama, waktu, dan tempat melalui petunjuk visual seperti kalender, jam, atau foto. Dengan catatan, harap hati-hati karena jika dilakukan secara konfrontatif bisa meningkatkan frustasi. Lebih baik digunakan secara lembut dan konsisten. Meletakkan papan dengan nama, foto, dan jadwal harian di kamar Anthony sendiri. Melalui pendekatan pendukung, pelatihan dan dukungan untuk pengasuh Anne memberi Anne pemahaman tentang perkembangan demensia, cara komunikasi efektif, dan manajemen stres. Anne perlu ruang untuk berbagi beban, mengurangi rasa bersalah, dan mendapatkan dukungan sosial. Dari film The Father, kita dapat menyimpulkan bahwasanya bukan sekedar film tentang penyakit saja, tetapi simulasi pengalaman subjektif pasien demensia. Intervensi terapi yang efektif harus berfokus pada empati, validasi emosional, dukungan sistematik untuk keluarga, dan menciptakan lingkungan yang memberdayakan, bukan sekedar mengoreksi fakta. Film ini adalah alat yang powerful untuk edukasi psikologi klinis dan geriatri.